Ada seorang kiai besar di Jawa Timur yang sudah menginjak di umur 74 tahun. Badannya ringkih, matanya hampir tak bisa melek lama. Tapi satu tanda tangan beliau bikin 10.000 pemuda siap untuk mati besok pagi. Orang Tebu Ireng pernah bilang, ketika beliau hendak menulis surat, tintanya itu nggak mau turun. Pena yang digenggam di tangannya sampai bergetar hingga beliau menangis. Pesannya singkat, membela tanah air itu hukumnya fardu ain. Ini kisah resolusi jihad Kiai Hasyim Asy'ari, sumber NU Online. Pada tanggal 21 Oktober di tahun ke-1945, di saat kolonial Jepang sudah mulai redup, tapi sekutu lain mulai mau masuk kembali ke Indonesia lewat jalur Surabaya. Masyarakat setempat nggak diam. Para pemuda-pemudi siap untuk siaga di setiap posko dan mengadakan arik-arik di Surabaya demi mempertahankan tanah air. Walau mereka hanya punya bambu runcing dan semangat. Di tengah genting itu, Kiai Hasyim Asy'ari ngumpulkan para kiai dari Jawa Timur hingga Madura melalui surat dan berdiskusi di pesantren Tebu Ireng. Salah satunya ada Kiai Wahab Hasbullah dan Kiai Bisri Syansuri. Di dalam musyawarahnya ada sedikit kebingungan. Ucap dari kiai lain, "Kita lawan pakai apa, Mbah? Sedangkan kita bedil aja tidak punya." Mbah Hasyim tersenyum dan bilang pelan, "Kita punya senjata paling kuat, tiada lain dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para ulama." Besoknya, di tanggal 22 Oktober tahun 1945, lahirlah resolusi jihad. Isi pesannya tegas. Walau cuma 3 baris, tapi nancep ke hati umat. Mempertahankan kemerdekaan Indonesia hukumnya fardu ain bagi setiap muslim yang berada dalam radius 94 km dari tempat pertempuran. Khususnya bagi para pemuda-pemudi dan romako maupun duafa yang sehat badan dan mental pemberani. Pesan tersebut menyebar ke berbagai wilayah, khususnya di tanah Jawa dan sekitarnya. Pesannya singkat, banyak yang siap untuk ikut dan tidak sedikit pula yang masih ragu. Fardu ain artinya wajib. Wajib untuk setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Bukan fardu kifayah yang bisa diwakilkan. Mbah Hasyim tidak ngarang hukum sendiri, melainkan dari beberapa sumber kitab. Di antaranya adalah Kitab Fathul Mu'in, Buqiyatul Mustarsyidin, I'anatut Talibin, dari madhab Imam Syafi'i, madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau bilang kepada para kiai, kita tidak mengajak perang, kita mengajak untuk menjaga dan mengamankan, seperti menjaga masjid biar tidak dibakar, menjaga pondok pesantren agar tidak dibredel-bedil, dan terakhir yang paling penting, untuk menjaga negara biar tidak dijajah lagi. Kiai Haji Wahab Hasbullah, murid yang paling dekat dengan beliau, ia pernah cerita, ketika saya minta tanda tangan Mbah Hasyim untuk resolusi jihad, tangannya beliau gemetar. Saya tanya, "Mbah, kenapa jadi gemetar? Apa karena takut?" Mbah Hasyim tersenyum dan bilang, "Bukan karena Mbah takut Wahab, justru ini wibawa dari Gusti Allah yang turun. Itu yang bikin tinta di tangan beliau susah turun, karena beliau sadar satu tanda tangan ini yang dipertaruhkannya adalah nyawa orang banyak." Begitu fatwanya sudah sampai ke Surabaya. Para pemuda-pemudi yang tadinya merasa ragu, kini serentak langsung siap untuk maju. Dan siap angkat bambu runcing yang tadinya sembunyi, akhirnya keluar ke jalan dan siap menjaga di setiap titik tertentu. Di tanggal 10 November 1945, pihak Inggris merasa kaget melihat reaksi masyarakat sudah siap siaga. Singkat cerita, pertempuran pun berlangsung hingga pihak Inggris mundur diri. Kurang lebih sekitar 20.000 total jiwa gugur dalam resolusi jihad. Mbah Hasyim Asy'ari sampai sekarang dikenang massa berkat dari satu fatwanya yang bisa menggerakkan satu kota. Sampai sekarang, di setiap tanggal 22 Oktober, kita peringati sebagai Hari Santri Nasional. Karena santri tidak cuma pintar dalam mengaji, tapi mereka juga berani ikut resolusi jihad demi menjaga negara dan agama. Pesan Mbah Hasyim cuma satu, hubul waton minal iman. Cinta
tanah air adalah sebagian dari iman. Kalimat itu mudah diucapkan, tapi Mbah Hashim membuktikannya dengan pena dan air mata. Satu sisi, tindakannya peduli terhadap bangsa, supaya tidak dijajah lagi. Di sisi lain beliau prihatin, karena tanggung jawabnya berat, mengingat banyaknya nyawa orang yang akan dipertaruhan. Sekarang, kita bedah, apa isi resolusi jihad itu? Sebenarnya, isi resolusi jihad di tanggal 22 Oktober tahun 1945 punya 3 poin utama. Sumbernya langsung dari arsip NU online. Poin pertama, setiap muslim yang berada dalam radius 94 km dari tempat pertempuran, maka wajib hukumnya untuk berangkat ke medan perang. Kenapa 94 km? Mbah Hashim ngambil dari kitab Fathul Mu'in, bahwa jarak 94 km itu disebut masafatul qasar, jarak safar dalam ilmu fikih. Artinya, kalau rumah kamu masih dalam jarak itu dari Surabaya, maka hukumnya tidak boleh diam di rumah, melainkan kamu wajib untuk ikut berangkat. Ini bukan ajakan brutal, tapi ini hukum dalam ilmu fikih. Mbah Hashim Asy'ari bilang, jihad itu ada ilmunya dan juga ada batasnya. Tidak asal maju. Poin kedua adalah resolusi jihad yang berada di luar radius 94 km. Wajib mendoakan dan membantu dengan harta, baik tenaga atau apapun yang bisa. Mbah Hashim Asy'ari sangat adil. Beliau tidak memaksa semua orang untuk angkat senjata. Diperuntukkan untuk ibu-ibu yang di desa. Dan muslim duafa cukup mendoakan saja. Para kiai sepuh yang di pesantren cukup mengirimkan para santrinya dan logistik. Semua punya perannya masing-masing agar semua mendapatkan pahalanya. Kiai Bisri Shansuri pernah bilang ke santrinya, kalau kamu tidak bisa ikut perang, maka jadilah orang yang paling rajin mendoakan para pejuang. Karena doa orang alim itu tembus ke langit. Di antara pesan Mbah Hashim juga ada pesan yang sama persis kayak pesannya Kiai Bisri Shansuri, bahwa jihad itu tidak hanya dengan pedang. Poin ketiga, ini poin yang paling berat. Kalau musuh masuk dan menduduki satu daerah, maka hukumnya fardu ain bagi setiap muslim di daerah itu untuk melawan sampai titik darah penghabisan. Ucapan sampai titik darah penghabisan jelas tegas. Tidak ada kata mundur. Demi menjaga kebangsaan. Untuk menyebarkan fatwa ini, Mbah Hashim menunjuk murid-murid terbaiknya. Salah satunya adalah Kiai Haji Asad Syamsul Arifin dari Situbondo. Kiai Haji Asad menaiki sebuah kapal kayu dari Jawa menuju ke Madura. Perjalanan memakan waktu hingga 3 hari 3 malam sambil menggendong naskah resolusi jihad dibungkus kain. Setiap sampai di salah satu desa, beliau kumpulkan para kiai di kampung tersebut, lalu membacakan fatwa resolusi jihad berikut dengan poin-poinnya. Orang Madura yang terkenal keras, begitu mendengar fatwa resolusi dari Mbah Hashim, mereka langsung menyiapkan senjata, yaitu celuritnya, bukan karena mereka benci, tapi karena mereka paham ini adalah perintah agama. Mbah Hashim selalu membuka kitab Anatut Talibin sebelum menandatangani apapun, bahwa di situ ada kaidah mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mengambil manfaat. Artinya, menjaga negara dari penjajah itu lebih penting daripada debat politik dan lebih penting daripada urusan dunia. Itu pelajaran untuk kita sekarang. Kalau ada yang mau merusak persatuan, merusak NKRI, maka diam itu haram hukumnya. Harus ada yang berdiri dan bertindak, walau hanya cuma dengan lisan maupun hanya cuma dengan tulisan. Fatwa Mbah Hashim Asy'ari menyebar cepat ke Jawa dan Madura seperti api. 3 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 10 November 1945, api itu meledak di Surabaya. Kehancuran dan pertempuran terjadi. Di pagi hari 10 November, Inggris ultimatum mengirim utusan melalui radio dan berpesan, Surabaya harus menyerah di jam 6 pagi. Namun, apa yang terjadi pada saat menjelang pagi di pukul 6 WIB? Yang terdengar bukan kata menyerah, melainkan
Yang terdengar adalah suara azan dan pekik takbir di setiap sudut kota Surabaya. Pemuda yang kemarin merasa ragu dan sekarang mereka berdiri di garis paling depan. Tangannya gemetar, tapi tidak dengan matanya. Di ikat kepala mereka ada tertulis kalimat dari resolusi jihad, yaitu Fardu Ain. Bung Tomo berteriak-teriak lewat radio untuk menyampaikan sebuah fatwa. Tapi yang membuat orang berani mati bukan pidatonya. Justru yang membuat berani adalah kertas fatwa yang sudah mereka pegang sejak 3 hari lalu. Kertas yang ditandatangani oleh Mbah Hashim Asy'ari. Tentara Inggris kaget. Mereka siap lawan senjata, tapi tidak siap lawan keyakinan. Bagaimana mungkin orang dengan bambu runcing berani maju ke arah meriam? Jawabannya ada di kitab Bughyatul Mustarsyidin. Orang yang membela tanah airnya sampai mati, maka matinya adalah syahid. Itu yang Mbah Hashim ajarkan. Itu yang membuat 10 November tidak bisa dilupakan. Pada tahun 1980 Masehi, ada salah satu dari wartawan yang mewawancarai pejuang tua dari Surabaya, namanya adalah Pak Slamet. Umurnya 60 tahun waktu itu. Wartawan bertanya, "Pak, waktu itu takut apa tidak untuk maju ke medan perang?" Pak Slamet jawab pelan, "Rasa takut itu ada, tapi lebih takut kalau saya mati dalam keadaan tidak melakukan apa-apa. Sementara kiai kami sudah bilang itu wajib." Lalu wartawan tanya kembali, "Dari mana Bapak dapat keberanian itu?" Pak Slamet keluarkan kertas lusuh dari dompetnya, berupa kertas fotokopi resolusi jihad. Lalu beliau bilang, "Dari sini, tanda tangan ini yang bikin kaki saya melangkah. 1. Tanda tangan mengalahkan rasa takut ribuan orang. Itu kekuatan ulama, bukan di ototnya, tapi di wibawa ilmunya dan keyakinannya." Setelah resolusi jihad selesai, ada yang bertanya ke Mbah Hashim, "Mbah, kenapa Kiai ikut campur urusan negara? Bukannya tugas Kiai cuma ngajar ngaji?" Mbah Hashim menjawab dengan ayat, "Wa qul za'al haqqu wa zahaqal ba'atil." Yang artinya, katakanlah yang benar telah datang dan yang batil pasti hancur. Beliau bilang, kalau negara ini hancur dikuasai orang asing, anak pesantren mau ngaji di mana? Kalau masjid dibakar lalu redup, kita mau sujud di mana? Menjaga negara itu sama dengan menjaga tempat sujud. Sejak hari itu, gelar Sang Penjaga NKRI melekat pada beliau bukan karena beliau presiden, bukan karena beliau jenderal, tapi karena beliau berani berdiri paling depan saat negara butuh dijaga. Mari kita tutup dengan doa yang biasa Mbah Hashim lakukan setelah selesai menulis. Allahumma arinal haqqo haqqon warjuknat tibah wa arinal ba'atila ba'atilan warjuknat tinabah. Yang artinya, ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar dan beri kami kekuatan untuk mengikutinya. Tunjukkan kepada kami yang batil itu batil dan beri kami kekuatan untuk menjauhinya. Mudah-mudahan kita bisa meniru sedikit dari semua perilaku dan tauladan dari Mbah Hashim. Ilmunya kita amalkan, negaranya kita jaga, persatuannya kita rawat. Itu tadi kisah Sang Penjaga NKRI, Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan resolusi jihad. Semoga bermanfaat. Sumber NU Online, Arsip Resolusi Jihad 22 Oktober tahun 1945. Rujukan Kitab Fathul Mu'in, I'anatul Talibin, Bughyatul Mustarsyidin. Wallahu a'lam bishawab.